Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita memasuki serial perkuliahan forensik lagi ya. Hari ini materinya tentang tata cara penulisan visum et repertum. Dalam konteks kasus korban hidup seperti perlukaan atau keracunan yang ditangani rumah sakit, kewajiban memeriksa korban dan membuat visum merupakan kewajiban dari setiap dokter yang memegang pasien atau menangani pasien tersebut. Dalam hal pasien hanya menjalani rawat jalan, kewajiban ini hanya ada pada dokter poliklinik atau dokter IGD yang menangani korban. Tetapi ketika pasien dirawat inap di rumah sakit, ini merupakan kewajiban bersama antara dokter IGD, dokter spesialis yang merawat tersebut. Mungkin kalau sampai meninggal bisa sampai ke dokter forensik. Visum ini sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Jadi tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang diisyaratkan dalam sistem peradilan. Visum merupakan produk utama pelayanan kedokteran forensik klinik sebagai aplikasi pelayanan medis klinis pada korban dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Ini sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, visum sebagai keterangan ahli, sebagai salah satu alat bukti yang sah. Visum et repertum terdiri dari dua kata, visi melihat dan reperta melaporkan. Jadi yang dilaporkan, yang ditulis dalam laporan visum adalah semua yang dilihat atau diperiksa saja, bukan perkataan seseorang atau jar seseorang ya, tetapi apa yang diperiksa itu yang dilaporkan. Pada umumnya dibuat oleh dokter rumah sakit pemerintah. Perkembangan selanjutnya bisa dokter mana saja yang kebetulan dimintai pihak kepolisian atau penyidik untuk membuat visum. Sistematika visum terdiri dari pembukaan, ada tulisan pro justisia di pojok kiri atas, kemudian kedua ada pendahuluan, ini berisi identitas peminta penyidiknya, surat permintaannya, identitas pemeriksanya, dokternya siapa, tim mana, kemudian identitas korbannya, identitas tempat pemeriksaannya, ini TKP, ini bukan TKP kejadian ya, tapi tempat pemeriksaannya yang dimaksud, waktu dan macam pemeriksaan luar sajakah atau pemeriksaan luar dan dalam, kronologis peristiwa berdasarkan surat permintaannya, bukan berdasarkan anamnesa. Kemudian ketiga, bagian pemberitaan atau isi. Ini berisi fakta medis yang dilihat dan ditemukan, ditulis dengan kata-kata bersifat objektif medis. Ini merupakan pengganti barang bukti. Kemudian kesimpulan, bab selanjutnya, bab 4 kesimpulan, ini sifatnya subjektif medis, merupakan hasil interpretasi dokter secara medis. Jadi kalau bab pendahuluan tadi sifatnya objektif administratif karena hanya berdasarkan surat keterangan atau surat permintaan dari penyidik, yang terus bab 3 pemberitaan atau isi ini sifatnya objektif medis, sedangkan kesimpulan ini sifatnya subjektif medis berupa interpretasi dokter. Contoh ya, misalnya di isi atau di pemberitaan redaksinya, keluar cairan kental berwarna merah dari lubang hidung, lubang telinga, dan lubang mulut. Kemudian di kesimpulan bisa disebutkan terdapat patah tulang dasar tengkorak. Jadi itu merupakan interpretasi dari dokternya. Kemudian bab terakhir yaitu penutup, berisi pernyataan. Contoh pernyataannya itu redaksinya berdasarkan keilmuan dan sumpah atau janji serta sesuai undang-undang hukum acara pidana, tanda tangan, nama dokter, dan cap instansi yang bersangkutan. Adapun kaidah umum penulisan visum yaitu diketik di atas kertas berkepala surat atau pakai kop, ada nomor suratnya, terus ada tanda tangannya. Nomor surat atau nomor visum bertanggal, dan di kiri atas dicantumkan pro justisia untuk kepentingan pengadilan. Kemudian bersifat objektif medis dan dapat dipertanggungjawabkan.
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghindari penggunaan singkatan dan bahasa asing serta istilah asing. Jadi kalau ada padanan kata Indonesianya harus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Atau kalau misalnya tidak ada padanan Indonesianya bisa dijelaskan dengan kata-kata berupa definisi atau keterangan dari yang dimaksud. Hindari adanya coretan dan tidak ada tempat kosong pada kalimat seperti pada penulisan akte notaris. Ini untuk menghindari adanya penambahan belakangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus hal-hal tertentu dinyatakan dalam bentuk huruf, misalnya ukuran 2,5 cm itu ditulis DUA KOMA LIMA SENTIMTER. Kemudian ini ditandatangani dan diberi nama jelas pembuatnya serta stempel instansi pemeriksa. Pembuatan visum erat sekali kaitannya dengan traumatologi atau ilmu trauma. Jadi untuk membuat visum harus menguasai ilmu trauma atau traumatologi dan ilmu tanatologi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di perkuliahan selanjutnya tentang traumatologi. Kita menyinggung sedikit tentang trauma. Secara garis besar, trauma terbagi menjadi 3, ada trauma mekanik, trauma fisik, dan trauma kimia. Trauma mekanik ada trauma tajam, yaitu luka iris, luka tusuk, dan luka bacok. Trauma tumpul, yaitu memar, lecet geser, lecet tekan, robek, patah tulang, dan tembakan senjata api atau balistik. Trauma fisik bisa akibat suhu, listrik, petir, auditorik, radiasi, tekanan, dan sebagainya. Kemudian trauma kimia bisa karena asam, basa, atau intoksikasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang traumatologi, bisa kita baca di buku textbooknya tentang buku traumatologi. Ini contoh deskripsi tata tulis visum et repertum. Deskripsi sikap jenazah. Jadi sikap jenazah berdasarkan posisi anatomis. Nilai kepalanya menghadap kemana. Jadi kalau kepalanya biasanya jenazah telentang ya, bukan berdiri, tetapi kita menggambarkannya seperti dia berdiri menghadap ke kita, bukan telentang. Jadi nilai kepalanya menghadap kemana. Jadi kalau kepalanya menghadap ke depan, jangan kita gambarkan kepalanya menghadap ke atas, karena kalau menghadap ke atas itu artinya jenazah mendongak. Kemudian sudut antara lengan atas dan sumbu tubuhnya berapa, sudut antara lengan atas dengan lengan bawahnya berapa, posisi dan kondisi tangan, kemudian ditungkai lagi ya, sudut antara tungkai atas dengan sumbu tubuh berapa, sudut antara tungkai bawah dengan tungkai atas berapa, kemudian arah telapak kaki dan jari-jari kaki. Ini contohnya, saya bacakan. Jenazah terlentang dengan muka menghadap ke depan, lengan atas kanan terhadap sumbu tubuh membentuk sudut 10 derajat, lengan atas kanan terhadap bawah membentuk sudut 90 derajat, tangan kanan tertelungkup berada tepat di atas pusar. Lengan atas kiri terhadap sumbu tubuh membentuk sudut 10 derajat, lengan atas kiri terhadap lengan bawah kiri membentuk sudut 180 derajat. Kemudian telapak tangan kiri menghadap ke arah dalam di sisi samping pinggul kiri. Tungkai atas dan bawah, kanan dan kiri sejajar sumbu tubuh. Telapak kaki kanan dan kiri menghadap ke dalam bawah. Jari-jari kedua kaki menghadap ke arah luar. Jadi kalau dalam, kita sepakati bahwa arah dalam itu adalah searah sumbu tubuh. Kalau ke arah luar itu menjauhi sumbu tubuh. Atau kalau pada lengan menjauhi arah radial atau arah jempol itu arah luar, sedangkan kelingking itu arah medial atau arah tengah. Kemudian kita deskripsikan kaku dan bercak lebam jenazah.
Kaku jenazah dinilai seluruh sendi, terutama sendi-sendi kecil dulu, baru sendi-sendi besar seperti rahang, leher, bahu, siku, pergelangan tangan, jari-jari tangan, paha, lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki. Kemudian dikelompokkan mana saja yang sudah kaku tapi masih mudah digerakkan dan yang kaku yang sudah sulit untuk digerakkan. Kemudian juga bercak jenazah digambarkan, lokasinya di mana saja, hilang dengan penekanan atau tidak, dan warnanya. Untuk deskripsi kelainan atau luka harus urut dan lengkap, dimulai dari regio atau lokasinya. Misalnya di kepala bagian mana? Depan, belakang, atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Itu jadi harus lebih rinci agar memudahkan. Kemudian didukung dengan absis ordinatnya, sumbu XY-nya. Kemudian jenis lukanya harus kita tentukan spesifik. Luka lecet tekan kah, luka geser kah, luka iris kah, luka tusuk kah, luka robek kah, luka derik tulang kah, atau memar kah. Jadi harus spesifik. Keempat, baru karakteristik dari luka. Arah lukanya kemana, sudut luka tajam tumpulnya di mana kalau luka tajam ya. Terus warna lukanya, pucat kah, kemerahan kah. Kalau pucat itu biasanya postmortem, kalau segar atau merah segar itu artinya antemortem. Dasar lukanya seperti apa, kulit kah, otot kah, atau sampai tulang kah. Bentuk lukanya seperti apa, terutama untuk luka lecet tekan, ini menggambarkan biasanya alat yang mengenai atau alat yang mengenai permukaan tubuh. Kemudian kondisinya, kotorkah, bersihkah, ada pasir-pasirkah, ada bekas oli kah, dan sebagainya. Terus ada tidak pembengkakan sekitar luka. Kemudian yang paling penting juga adalah ukuran luka, panjang kali lebar untuk memar dan luka lecet. Kemudian ditambah dalam jika terjadi luka robek, luka iris, luka tusuk atau luka bacok. Contoh, pada dada sebelah kiri 5 cm dari sumbu tengah tubuh, tepat di bawah tulang selangka terdapat luka lecet tekan, arahnya tegak lurus, bentuk tidak teratur, warna coklat, kondisi kotor, dasarnya kulit, ukuran 9 x 6 cm. Kalau lokasi berdekatan dan sejajar, bisa menggunakan absis ordinat dari luka sebelumnya. Contoh, 2 cm di samping kiri luka pertama, terdapat luka lecet geser yang arahnya ke kanan atas, berwarna merah, dasar kulit, kotor dengan pasir, berbentuk segitiga dengan ukuran 2 x 3 cm. Kalau ada beberapa luka dapat dikelompokkan juga. Contoh, pada kepala depan 3 cm di atas alis kanan terdapat 5 cm dari garis tengah tubuh ke arah kanan terdapat luka lecet tekan berwarna merah, dasar kulit kotor, luas area 5 x 5 cm dengan diameter rata-rata 1 cm. Ini adalah beberapa istilah atau padanan kata dalam bahasa Indonesianya. Kornea adalah selaput bening mata, sklera adalah selaput lendir mata, sternum adalah tulang dada, costea adalah tulang iga, clavikula adalah tulang selangka, krepitasi adalah derik tulang, dislokasi adalah cerai sendi, pupil adalah manik mata, dan selanjutnya. Ini adalah beberapa titik yang bisa kita gunakan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Misalnya sumbu Y di atas atau di bawah alis, di atas atau di bawah sudut mata, di atas di bawah pangkal hidung, dan sebagainya. Untuk sumbu X itu garis tengah tubuh, bagian depan atau belakang, ke arah kiri atau ke arah kanan, dan sebagainya. Kemudian untuk kesimpulan ini biasanya berisi poin-poin. Poin 1 itu biasanya berisi identitas, poin 2 berisi kelainan yang paling berbahaya, poin ketiga dan seterusnya itu yang tingkat bahayanya lebih kurang dibandingkan poin kedua. Kemudian poin selanjutnya adalah sebab kematian. Poin selanjutnya lagi adalah saat kematian. Jika tidak terdapat memar, luka dan derik tulang, dapat kita tuliskan redaksinya adalah tidak terdapat luka dan derik tulang. Jadi jangan ditulis tidak ada kelainan karena kita tidak memeriksa hal yang lainnya, hanya luka dan derik tulang yang kita periksa. Jika ada tanda lahir dan luka lama, tidak perlu dituliskan, kecuali ada kepentingan khusus, misalnya untuk identifikasi atau curiga ada andil dalam penyebab kematian.
Contoh, kalau di tubuhnya banyak tahi lalat, tidak perlu kita tuliskan seluruh lokasi tahi lalat tersebut, cukup tahi lalat yang atau tanda lahir yang spesifik untuk menentukan identitasnya. Atau ada bekas luka atau sikatrik ya, jangan semuanya yang dijabarkan, tetapi yang berhubungan dengan sebab kematian saja, itu saja yang dijabarkan. Contoh kesimpulan ini, jenazah laki-laki panjang badan 169 cm, berat badan 57 kg, golongan darah apa kalau misalnya diperiksa. Kedua, terdapat jejas jerat melingkar pada leher depan akibat kekerasan tumpul. Jangan lupa ya, akibat kekerasan apa kayak gitu itu dimuat, jangan lukanya saja. Kemudian ketiga, terdapat tanda-tanda mati lemas. Keempat, poin 2 dan 3 di atas tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan sebab kematian korban. Kelima, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik. Keenam, saat kematian korban kurang lebih 12 jam sebelum pemeriksaan. Contoh visum et repertum jenazah. Ini ada bagian dari pembukaan, bagian paling atas ini. Kemudian ini ada pro justisianya ya. Ini bagian dari pendahuluan yang sifatnya objektif administratif atau berdasarkan surat permintaan penyidik ya. Ini pendahuluan objektif administratif. Jadi ini kronologisnya berdasarkan surat penyidik, bukan hasil anamnesa. Kemudian kita masuki pemberitaan atau isi. Masuk pemberitaan atau isi ya, itu semua. Ini kita masuki kesimpulan dan penutup. Kalau ada pemeriksaan dalam kurang lebih seperti ini, ada tambahannya pada bagian pemberitaan atau isi. Pemeriksaan laboratorium juga bisa ditambahkan. Contoh-contoh kasus ya, untuk kasus gantung kita pusatkan pemeriksaan pada leher. Seperti ini contohnya, terdapat luka lecet tekan yang mengelilingi leher, arah dari depan bawah ke belakang atas, warna kemerahan, panjang 34 cm dan lebar 1 sampai 1,5 cm. Di tepi luka lecet terdapat bula-bula kecil dan tidak teraba derik tulang. Kesimpulannya, telah diperiksa identitasnya. Kedua, terdapat tanda-tanda mati lemas. Ketiga, terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher akibat kekerasan tumpul. Kelainan pada poin 2 dan 3 berhubungan dengan mekanisme kematian. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Mekanismenya mati lemas ya. Kemudian untuk kasus racun wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ini contoh kesimpulannya, sebab kematian adalah masuknya racun ke dalam tubuh melalui saluran cerna yang mengakibatkan mekanisme mati lemas pada korban. Ini kesimpulan kasus orok atau bayi atau janin belum cukup bulan ya. Bisa kita lebih perjelas lagi pada perkuliahan kita setelah ini ya, tentang abortus dan infantisid. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan mekanik, kemungkinan besar diakibatkan mekanisme mati lemas karena belum berfungsi sempurnanya seluruh organ dalam. Sebab kematian pasti sulit ditentukan karena kondisi jenazah yang masih sangat kecil dan terjadi pembusukan lanjut. Ini kasus orok cukup bulan, kurang lebih seperti ini kesimpulannya. Bayi jenis kelamin laki-laki cukup bulan dalam kandungan, lahir hidup, usia antara 7 hari sampai 15 hari setelah kelahiran. Ini ditandai mungkin dengan puputnya atau lepasnya tali pusat. Tidak ditemukan cacat bawaan. Kematian bayi akibat kekerasan tumpul pada wajah yang menyumbat hidung dan mulut sehingga menyebabkan mati lemas. Pada contoh ini meninggalnya karena dibekap ya. Kemudian tidak terdapat luka lecet dan memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul. Dan saat kematiannya kira-kira berapa? Kemudian untuk contoh visum et repertum hidup kita akan bahas di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like ya.